Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi sel part 2. Karena dalam video part 1-nya kita sudah bahas mengenai pengertian komunikasi sel dan mengapa sih perlu adanya komunikasi sel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat atau dalil mengenai komunikasi sel. Oke teman-teman, karena si Selo udah bobo, jadi saya sendiri akan belajar untuk menjelaskan dalil-dalil mengenai komunikasi sel. Namun sebelum kita membahas mengenai dalil-dalil atau ayatnya, kita perlu mengetahui apakah ada materi-materi lain juga yang berkaitan dengan komunikasi sel. Check it out, mari kita lihat. Oke teman-teman, jadi komunikasi sel berkaitan dengan konsep reseptor. Nah, proses hubungannya dapat disebut juga penyinalan sel atau cell signaling, di mana komunikasi sel yang bertindak sebagai pembicara, sedangkan reseptor sebagai perespon. Nah, setiap ada signal yang dikomunikasikan oleh sel sehingga reseptor berkata iya, kemudian ia mengambil tindakan sebagai respon atas sinyal yang diterima. Baik teman-teman, maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa luar biasa ini tidaklah mungkin terjadi karena ulah sel itu sendiri. Maka milik siapakah kuasa dan kecerdasan yang mengatur semua peristiwa ini dan menciptakannya untuk tujuan khusus? Ada satu jawaban untuk menjawab pertanyaan ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih yang tak terbatas menciptakannya manusia dengan bentuk yang sempurna, kini terus-menerus memberkahinya dengan karunia yang tak terbatas. Nah, di dalam salah satu ayat Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum man kullama saltumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Baik teman-teman, untuk itu kita sebagai manusia kita tidak boleh lagi insecure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun proses-proses yang terjadi di dalam tubuh manusia pasti itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, cukup sekianlah mengenai dalil-dalil ataupun ayat yang mengenai komunikasi sel. Saya Rindi Dwi Cantika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.